Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Visual Branding Gemari Sekolah akan mempresentasikan progres proyek kami yang sedang kami kerjakan. Proyek ini dipimpin oleh Ibu Sandi Prasetyaningsih selaku Project Manager. Adapun anggota tim tersendiri terdiri dari saya, Yuni Puspitasari, Cindy, Inzea, Hawa, dan juga Diantara Isa. Berikut merupakan agenda yang akan dibahas pada hari ini. Dan untuk topik pertama akan dijelaskan oleh Alwa. Baik, yang pertama ada bab satu pendahuluan. Pada latar belakang ini dijelaskan bahwa transformasi digital mengubah cara penyampaian informasi melalui media sosial seperti Instagram. Gemari Sekolah sebagai gerakan beasiswa masih menggunakan konten sederhana sehingga informasi belum optimal. Karena itu, dibutuhkan visual branding yang lebih menarik, informatif, dan terstruktur melalui metode research and development dengan pendekatan design thinking. Adapun latar belakang yang telah ditekan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah satu, bagaimana merancang dan menerapkan strategi konten kreatif pada Instagram Gemari Sekolah. Dua, bagaimana tingkat kelayakan hasil pengembangan konten visual Instagram Gemari Sekolah. Lalu tujuan dari penelitian ini adalah satu, merancang strategi dan menerapkan konten kreatif pada Instagram Gemari Sekolah. Dua, mengetahui tingkat kelayakan hasil pengembangan konten visual pada Instagram Gemari Sekolah. Lalu adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Satu, fokus pada perancangan konten Instagram Gemari Sekolah melalui feed, story, dan reels. Dua, konten menyesuaikan ketentuan klien serta menjaga privasi penerima beasiswa. Tiga, target audiens usia 17-50 tahun yang aktif di media sosial dan peduli pendidikan. Selanjutnya akan dibahas oleh Cindy. Oke, terima kasih Alwa. Saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama itu ada tentang kajian pustaka. Tim merujuk pada 6 penelitian terdahulu, 3 diantaranya ditampilkan pada slide. Secara keseluruhan, seluruh penelitian ini menunjukkan satu kesimpulan yang sama, yaitu Instagram terbukti efektif sebagai media promosi ketika didukung dengan konten visual yang menarik dan konsisten. Di sini tim mengambil 3 landasan utama, yaitu pentingnya kualitas visual untuk membangun kredibilitas, strategi pengelolaan konten yang konsisten, dan juga penerapan visual branding yang harmonis untuk membangun image yang diinginkan oleh brand. Next slide. Yang kedua itu ada konsep dan teori pendukung. Penelitian ini didukung oleh 4 konsep utama. Yang pertama itu ada visual branding, elemen visual seperti logo, warna, dan tipografi yang digunakan secara konsisten untuk membangun identitas organisasi. Selanjutnya ada konten kreatif, konten yang inovatif dan relevan terbukti meningkatkan interaksi audiens di media sosial. Next itu ada media sosial sebagai platform digital yang akan digunakan, dan juga Instagram dipilih menjadi media utama karena berbasis visual dengan fitur yang lengkap seperti feed, reels, dan story. Next slide. Yang terakhir itu ada kerangka konseptual. Dalam penelitian ini, visual branding menjadi fondasi utama. Instagram digunakan sebagai medianya dan konten kreatif menjadi wujud penyampaian informasi. Untuk mendukung kerangka ini digunakan R&D sebagai metode penelitian untuk merancang sekaligus menguji kelayakan produk, dan juga design thinking digunakan sebagai metode perancangan. Dengan 5 tahapan, yaitu empathize, define, ideate, dan prototype dan test. Oke, next topic akan dijelaskan oleh Inzea. Oke, baik. Berikut merupakan metode penelitian yang akan kami gunakan, yaitu Research and Development atau R&D. Jadi secara sederhana, R&D ini adalah metode yang digunakan untuk mengembangkan sebuah produk sekaligus menguji apakah produk tersebut tuh sudah layak atau belum. Nah, alasan kami menggunakan metode ini karena kami tidak hanya sekedar fokus pada pembuatan desain saja, tetapi juga memastikan bahwa konten yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan audiens. Nah, mampu menyampaikan informasi dengan baik dan meningkatkan interaksi juga. Jadi prosesnya tidak hanya secara kreatif saja, tetapi juga berbasis data dan melalui tahap pengujian. Untuk alur penelitiannya sendiri itu dimulai dari identifikasi masalah, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data sebagai dasar dalam proses perancangan. Setelah itu masuk ke tahap desain produk, produk yang telah dibuat, kemudian masuk ke tahap validasi baik oleh ahli maupun audiens untuk menilai kelayakan dari aspek visual branding, kejelasan informasi, serta daya tarik visual. Nah, tahap terakhir itu ada revisi, yaitu penyempurnaan produk berdasarkan masukan yang diperoleh sebelum akhirnya konten dipublikasikan. Oke, baik. Next slide akan jelaskan oleh Yuni.
Baik, terima kasih Indra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode perancangan yang kami gunakan. Metode perancangan yang kami gunakan yaitu design thinking yang terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama ada empathize. Pada tahap ini kami mengumpulkan informasi melalui observasi dan juga wawancara guna memahami kebutuhan audiens serta memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai gimana sekolah. Pada tahap kedua yaitu ada define. Tahap ini per- kami merumuskan permasalahan dari berdasarkan hasil observasi dan juga wawancara. Dari hasil analisis akun Instagram Gemari Sekolah, ditemukan bahwa penyajian konten Instagram masih belum optimal dari segi visual. Oleh karena itu, diperlukan visual branding yang konsisten melalui konten Instagram. Berikutnya yaitu ada ide. Pada tahap ini merupakan tahap pencarian solusi untuk meningkatkan penyampaian informasi. Pada tahap ini terdapat beberapa poin utama. Yang pertama ada mind mapping, yaitu pemetaan ide yang mencakup kata kunci yang diterapkan. Dari hasil mind mapping diperoleh tema besar yaitu Bridge of Hope, di mana mempresentasikan harapan bagi anak-anak yang melalui program beasiswa. Yang kedua yaitu ada mood board. Mood board berfungsi sebagai referensi visual dalam perancangan konten. Elemen yang disusun meliputi color palette dengan warna kuning sebagai warna utama yang mempresentasikan kesan yang ceria. Tipografi menggunakan lilitawan sebagai headline dan juga popin sebagai subheadline, serta elemen-elemen pendukung lainnya seperti super grafik, visual fotografi, dan juga elemen referensi visual sebagai acuan dalam pembuatan konten feed Instagram. Baik, untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh Dianta. Baik, selanjutnya ada super grafik sebagai elemen visual utama untuk memperkuat identitas desain. Super grafik ini dirancang berdasarkan tema ceria, edukatif, dan ramah sehingga dapat mempresentasikan karakter gemari sekolah sebagai media informasi pendidikan yang dekat dengan masyarakat. Selain itu, kami juga menyusun ide konten yang akan dipublikasikan di Instagram Gemari Sekolah, mulai dari feed, story, hingga reels. Perencanaan ini mencakup topik, isi, konten, serta tujuan komunikasi seperti awareness dan edukasi. Slide selanjutnya. Kami menyusun naskah konten Reels sebagai panduan dalam proses pembuatan video. Naskah ini berisi alur penyampaian, teks yang digunakan, serta gambaran visual secara umum, sehingga pesan yang disampaikan dapat tersusun dengan jelas dan terarah. Untuk mendukung proses produksi, kami juga membuat storyboard yang menggambarkan setiap scene secara detail, mulai dari opening, isi, hingga penutup. Slide selanjutnya. Pada tahap berikutnya, kami membuat thumbnail sketch sebagai gambaran awal layout design untuk konten feeds. Sketch ini membantu kami dalam menentukan komposisi visual seperti penempatan gambar, teks, serta elemen desain lainnya sebelum masuk ke tahap desain final. Selain itu, kami juga menyusun copywriting sebagai pendukung konten dengan menggunakan pendekatan persuasif dan komunikatif. Penulisan ini disesuaikan dengan target audiens agar pesan lebih mudah dipahami dan mampu membangun kedekatan dengan audiens. Ya baik, dalam penelitian ini metode pengumpulan data dilakukan melalui 3 teknik utama. Yang pertama ada observasi, yaitu dengan mengamati langsung interaksi audiens pada akun Gamari sekolah seperti melihat dari jumlah like, komentar, dan share. Selain itu, observasi juga dilakukan dengan melihat dari tampilan visual Instagram Gamari sekolah. Lalu yang kedua ada wawancara, yaitu dilakukan secara langsung dengan pihak Gamari sekolah sebagai klien untuk memperoleh informasi lebih lanjut. Lalu yang ketiga yaitu melalui kuesioner atau angket untuk digunakan pada tahap pengembangan pengujian kelayakan produk. Jadi penilaian ini dilakukan menggunakan skala Likert, meliputi aspek dari visual branding, kejelasan informasi, dan daya tarik visual audience. Oke, next slide. Berikut merupakan lini masa pengerjaan proyek yang berlangsung selama 7 minggu dan dibagi menjadi 3 fase. Jadi fase pertama, discovery dan identitas visual itu dimulai dari minggu pertama sampai 5, itu meliputi riset, identifikasi kebutuhan konten, pencarian referensi, pembuatan mood board, penentuan brand personality, lalu masuk ke fase kedua yaitu concept development, dimulai dari minggu ke-5 sampai 7, itu mencakup brainstorming, pembuatan naskah, storyboard, guideline, hingga sketsa. Yang terakhir fase ketiga yaitu desain execution hingga minggu ke-7 ini berfokus pada pembuatan aset dan elemen desain. Oke, next slide. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang timeline pembagian sumber daya manusia. Di sini kami juga telah membagi peran atau PIC untuk setiap tugas di dalam tim. Saat ini fokus pengerjaan yang sedang tim lakukan yaitu adalah membuat proses desain konten feed Instagram,
yang juga nantinya akan dilanjutkan dengan pembuatan video Reels Instagram. Baik, sekian dari kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.